Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah warga di kota Lok Semawe menyerukan solidaritas untuk Palestina dan upaya penghentian peperangan. Anggota Komisioner KIP Kota Langsa resmi dilantik dan mulai bekerja menyiapkan pemilu 2024. Polisi mulai menyelidiki motif pelarian warga asal Myanmar yang terdampar di Biren beberapa waktu lalu. Yang mewakili daripada Dandi, kemudian saya hormati para kapolres. Sejumlah warga di seputaran Polres Aceh Timur menerima bantuan sembako dari alumni Akabri 91. Sedikitnya 100 warga mendapatkan bantuan sembako dalam bakti sosial alumni tersebut. Warga diundang khusus ke Mapolres Aceh Timur untuk menerima bantuan sembako. Para penerima bantuan merupakan warga di sekitar yang selama ini bersinergi dengan Polres Aceh Timur dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bantuan berupa sembako merupakan bagian dari bakti sosial para alumni Akabri 91 di Aceh Timur. Selain bantuan sembako, kegiatan sosial berupa operasi bibir sumbing dan donor darah ikut menyemarakan agenda ini. Ada bantuan untuk kesehatan untuk masyarakat yang ada di Aceh Timur, terutama masalah operasi bibir sumbing, mungkin termasuk juga yang lainnya. Bantuan sembako disambut antusias warga setempat. Mereka mengaku sangat terbantu dengan bantuan tersebut, apalagi di tengah mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Terima kasih kepada alumninya. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Terus semoga Akabri 91 jaya terus. Warga pun terlihat penuh semangat karena sudah memperoleh bantuan bahan kebutuhan pokok saat perekonomian mereka terus terpuruk. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Data awal dulu, besok ada data menyeluruhnya lagi. Problema imigran Rohingya yang diduga didaratkan di Pantai Kuala Pasi, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren masih berlanjut. Petugas dan warga belum mengetahui penyebab 36 imigran Rohingya yang masuk ke permukiman warga saat pagi buta itu. Polres Biren mulai menyelidiki motif 36 pengungsi Rohingya yang tiba-tiba mendarat di Matang Pasi. Apalagi petugas tidak menemukan alat transportasi atau kapal yang biasa ditumpangi para imigran tersebut. Keadaan ini membuat petugas curiga, apalagi 36 Rohingya umumnya adalah wanita dan anak-anak. Polisi perlu menyelidiki apakah mereka murni melarikan diri dari negaranya ataupun dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan dibawa ke Aceh. Dari Pasir tadi untuk 3 hari untuk makan ditanggulangi oleh UNHCR. Kemudian nanti dilanjutkan oleh IOM dan mereka siap untuk segala keperluan makan minum ditanggung oleh mereka. Kami dari kepolisian, TNI juga melakukan pengamanan selama mereka ada di Kabupaten Biren. Ini masih kita lakukan penyelidikan bagaimana mereka bisa masuk ke Pedada atau Biren. Sementara itu, para pengungsi Rohingya hingga saat ini masih ditampung di gedung SKB Kabupaten Biren. Mereka terus dipantau untuk pemenuhan berbagai kebutuhan seperti kelayakan tempat istirahat dan pasokan makanan. Suplai makanan untuk para pengungsi telah ditangani oleh pihak UNHCR dan IOM. Pemerintah Kabupaten Biren menyediakan tempat dan kebutuhan lainnya seperti air bersih dan MCK. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut tinggal beberapa bulan lagi. Namun pemusatan latihan daerah atau Pelatda Atlet Aceh masih terkendala anggaran. Para atlet baru dipanggil kembali mengikuti Pelatda pada medio November 2023 mendatang. Keterbatasan anggaran mengakibatkan 291 atlet dari 44 cabang olahraga di Aceh berhenti berlatih di Pelatda sejak Juli 2023 lalu. Mereka harus dikembalikan ke pengurus cabang olahraga di kabupaten kota masing-masing. Pelatda tahap pertama sudah dilaksanakan 15 Februari hingga 15 Juli 2023 lalu. Setelah itu Pelatda vakum akibat kekurangan anggaran. Sehingga Pelatda baru bisa dilaksanakan kembali pertengahan November 2023 mendatang. Sudah kita pelatdakan sampai bulan 7, tanggal 15 kita tahap pertama itu sudah kita pelatdanya. Dan sementara ini kita sudah dikembalikan ke Pemprov masing-masing. Dan insya Allah kalau nanti ada perubahan dalam beberapa minggu ini, mungkin kita akan lanjutkan di bawah PON Aceh. Iyalah kita berhenti dari pelatdanya, itulah pertama anggaran. Kita targetnya misalnya bulan 2 sampai bulan 12, tapi yang ada anggaran hanya sekitar 6 bulan, itu berhentilah sementara. Pengurus KONI Aceh akan melanjutkan Pelatda tahap kedua kembali pada November. Target ini diharapkan dapat terlaksana guna memaksimalkan kesiapan atlet Serambi Makkah untuk berlaga di pesta olahraga 4 tahunan ini. Pertandingan 33 cabang olahraga PON akan berlangsung di Aceh, sedangkan 34 cabang olahraga berlangsung di Sumatera Utara. Kegiatan ini akan melibatkan 1.000 atlet. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Warga kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar memiliki tempat santai istimewa menjelang sore hari. Panorama pantai dengan nuansa sunset atau matahari terbenam di Pantai Ulele, Kota Banda Aceh merupakan suasana yang paling diincar oleh kaum urban di ibu kota Serambi Makkah ini. Bagi pecinta kuliner, berwisata menikmati senja sambil mencoba kuliner nasi uduk ikan nila goreng adalah hal yang menyenangkan. Selain lezat dan gurih, kuliner ini merupakan menu favorit di Cafe Kuala Tepi Pantai Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh setiap sore. Nasi uduk nila goreng dimasak dalam porsi kecil, maksimal untuk 10 hingga 15 porsi, sehingga rasa dan kenikmatannya selalu terjaga. Jangan heran jika kuliner andalan kafe ini kerap dipesan penyuka makanan utama saat menghabiskan senja di Pantai Ulele. Nasi uduk ikan nila goreng dijual seharga Rp27.000 per porsi. Satu porsi berisi nasi uduk, sudah termasuk ikan nila dan kentang goreng, serta sambal yang khas diracik khusus. Menu di sini banyak, dan yang paling recommended yaitu nasi uduk ikan nila. Selain jual yaitu kita yang pertama ya kita jual makanan yang enak dan enak gitu. Nah, yang kedua ya kita menjual panorama. Panorama yang kita jual adalah panorama alam yang mana di sini adalah Ulele ujung Pulau Sumatera yang kita jual sunsetnya. Mencicipi nasi uduk ikan nila goreng sambil menikmati nuansa matahari terbenam, disertai lalu lalang kapal nelayan, terasa lengkap saat bersantai di tepi pantai. Ini rasa nasi uduk ikan nila gorengnya lezat, gurih. Nasinya santannya berasa, ikannya juga garing. Cocok di tempat nama kafenya Kuala Ulele. Recommended untuk menikmati sunset di sore hari sambil menikmati nasi uduk. Bagi Anda yang hendak bersantai di bibir Pantai Ulele sambil menyaksikan matahari terbenam, Cafe Kuala Ulele layak dicoba. Selain lokasinya dekat, hanya 10 menit berkendara dari pusat kota Banda Aceh, beragam menu kesukaan pengunjung juga tersedia di Cafe Kuala ini. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.